pemirsa, saat ini saya sedang berada di atas Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai sepanjang 800 km ini dulunya menjadi urat nadi utama wilayah Jambi. Berbagai macam kegiatan mulai dari perekonomian sampai kebudayaan ada di kawasan ini. Namun seiring perkembangan zaman, Provinsi Jambi mulai berbenah nih. Lalu seperti apa perkembangan Provinsi Jambi saat ini? Simak perjalanan saya Permatasari Harhab di Bumi Melayu, Provinsi Jambi, hanya di VVIP Kompas TV. Sejalan dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi, rona fisik pembangunan yang tampak begitu nyata pesatnya pun hadir di Provinsi Jambi. Tren positif menjadi catatan yang menggembirakan bagi provinsi yang terletak tepat di tengah Pulau Sumatera ini. Berbagai macam program yang dijalankan pun berbanding lurus dengan upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Hal ini tentu tak lepas dari peran pemerintah Provinsi Jambi yang selalu coba memperbaiki kinerja mereka dari hari ke hari. Nah, sekarang saya sudah sampai di rumah dinas Gubernur Provinsi Jambi. Saya mau menemui Pak Gubernur sekarang juga. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Halo Pak. Wah, kamu jauh ini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini dia Gubernur Provinsi Jambi Bapak Al-Haris. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Puasa nggak? Sehat Bulan banget. Ramadan nih? Puasa dong. Seger ya, bulan puasa kayak gini. Semangat terus. Wah, Pak, Iya. lagi apa nih? Ini pagi saya persiapan dulu melihat semua agenda-agenda hari ini. Baik. Mana yang saya dulu kan, mana yang nanti kita atur lagi gitu kan. Tujuannya biar semuanya terschedule dengan baik. Dan semuanya bisa saya datangin dengan baik lah gitu. Tapi kan ngomong-ngomong ini kan bulan Ramadan lagi pada puasa. Sebenarnya ada kegiatan baru atau sesuatu yang misalnya Bapak nih pagi-pagi sebelum kantor kayak gini. Iya. Olahraga dulu nggak biasanya kalau di luar bulan Ramadan deh? Kadang saya sore olahraganya. Oh, olahraga pagi sore? paling-paling pagi jogging dikit lah gitu kan, keliling rumah sambil jikir-jikir lah gitu kan. Nanti baru lihat acara. Nah, kalau jam 8 ya udah saya udah standby dulu kan, udah siap, tinggal berangkat saja gitu kan. Jadi sebenarnya aktivitas atau kegiatan Bapak di bulan Ramadan sama tidak nggak ada yang berbeda? Sebetulnya sama saja, Sama cuma aja. mungkin kita banyak ibadahnya ya. Karena kan kita kan malam juga biasa terbangun malam gitu kan, sholat malam, kemudian juga sampai sahur tuh nggak tidur lagi. Oh, Langsung sahur kita kan. Oke. Habis sahur juga saya nggak tidur lagi. Gitu. Nggak capek Pak? Bisa olahraga, bisa nonton TV, bisa ngaji-ngaji dan sebagainya lah. Oke. Kalau habis sahur kan. Iya. Nah baru pagi udah standby saya. Nah standby mau kemana dulu nih kita kan? Apa kita mau ke pondok pesantren, lihat pondok atau kemana gitu kan? Iya. Nah itu biasa saya rutin hari-hari biasa. Hanya bedanya kalau puasa kita akan lebih lebih sibuk dari biasanya. Kalau orang lain kan bulan puasa maunya tidur aja. Kalau Bapak enggak lah ya. Kalau di sini tetap beraktivitas seperti Rugi biasa. soalnya. Karena pahalanya agak berlipat ganda soalnya bulan puasa kan. Ini adalah tempatnya untuk kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Iya, Mbak. Oke, ibadah dan bekerja. Karena bekerja itu termasuk ibadah juga kan? Benar dong. Oke. Tapi kan lebih banyak lagi lipatannya kan. Iya. Nah, itu. Tapi kalau saya lihat dari cerita Bapak, kegiatan Bapak nggak ada yang berubah semuanya. Bahkan lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang Bapak ada acara nggak? Ini saya mau acara, ada beberapa agenda, nanti ikutin sekalian sambil lihat Jambi sekalian. Oh gitu, jadi kita ngobrolnya sambil, saya boleh ikut Bapak santai nggak? ngobrol, Boleh ikut Bapak nggak? Boleh dong. Boleh. Masa, iya. Oke, jadi ayo. ngobrolnya perjalanan aja kali ya? Sambil santai ngobrol jalan aja kita. Sekarang? Sekarang. Oke, baik. Boleh? Ya, oke. Silakan. Ya. Ya, ayo semuanya. Mari Pak. Pak Aris kan ini kan selaku gubernur, dari dulu gitu ya, emang sudah bercita-cita dari kecil pengen menjadi seorang pemimpin rakyat gitu? Enggak, Mbak. Enggak? Di saya itu sebetulnya enggak pernah berpikir mau jadi apa gitu kan. Cuman saya itu dari kecil memang orangnya itu gimana ya, punya semangat luar biasa. Beda sama anak-anak lain seumur saya ya. Saya punya semangat luar biasa. Saya itu
disiplinnya juga saya luar biasa waktu kecil. Kita kan tinggal di kampung ya Mbak ya, tinggal di kampung, orang tua susah, miskin gitu kan. Nah saya itu kan SD itu mulai bantu ibu saya. Ibu saya nyadap karet di kampung, nyadap karet kita. Waktu SD itu udah mulai kita. Karena saya anak tertua. Nah ayah saya kan kurang sehat, sakit-sakitan waktu kecil dia suka sakit. Saya suka bantu ibu saya di kebun itu. Nah, tamat SD, saya alhamdulillah di kampung saya itu ada SMP baru buka, swasta. Saya masuk ke sana. Nah, saya bisa pagi kerja, siang saya sekolah, sekolah SMP. Saya juga mikir ini, loh, itu SMP kok buat saya gitu. Begitu saya selesai di SMP itu bubar itu SMP. Duh. Ya kan? Wow, ini Allah ciptakan ini SMP buat saya ini. Iya. Nah, jadi saya sekolah SMP, ya pagi saya kerja, nyadap karet, siang saya sekolah. Sore, malam ngaji dan sebagainya lah di kampung-kampung gitu saya seumur kita kan. Nah, tamat SMP saya mau sekolah SMA. Saya nggak tahu ini, kita nggak punya biaya. Waduh, ini gimana nih kita? Ya udah, ada tanah ibu saya kecil. Itu saya jual. Saya bilang, "Ma, saya boleh izin nggak jual tanah ini? Saya mau sekolah. Kita nggak punya uang." Nah, udah jual aja nak. Kita jual lah, ada tanah kebun dikit aja. Kita jual lah itu. Saya masuklah SMA swasta di kota kabupaten saya. Nah, terus kita sekolah SMA. Nah, pagi saya jual koran. Pagi saya jual koran. Subuh itu jam 5:30 saya udah kedor tuh toko ambil koran. Saya jual koran. Nah, jam 12 saya masih muter-muter di kantor-kantor, di SPBU, di bis-bis yang sedang parkir, kita jual koran. Nah, jam 12 siang tank habis. Saya pulang ke rumah, persiapan untuk sekolah SMA saya. Wah, jadi emang dari kecil ya Pak? Iya, SMA sampai sore kan, sore malam kita belajar lagi. Itulah dulu saya SMA. Nah, yang lucunya saya tamat SMA itu bubar juga gitu. Waduh. Jadi memang tadi SMP khusus buat Bapak, lalu SMA itu buat saya gitu. SMA juga. Buat saya juga. Kuliahnya bubar juga nggak nih Pak kampusnya? Tapi kuliahnya juga D3 saya bubar juga itu sekarang lagi. Wah. Nah, itulah. Jadi saya nggak pernah mimpi jadi apa, Mbak. Kenapa saya nggak mau mimpi? Jangankan kita mau bercita-cita, mimpi saya pun nggak berani, kan saya miskin kan. Karena miskin saya, hidup saya nggak punya apa-apa, saya nggak mau bermimpi yang aneh-aneh gitu kan. Dan hidup dengan semangat, ya kan. Kemudian yakin, nah pasti ada yang terbaik buat kita, itu aja sih. Yang penting adalah kita kerja keras dulu, usaha dulu gitu ya. Karena memang segala sesuatu sudah diatur kok sama Allah ya. Jalannya udah diatur semuanya. Semua Allah nggak bisa. Iya benar-benar. Dan Bapak saat ini juga sebagai Ketua Umum APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Wah, hebat loh. APPSI. Wah, hebat. Ini kok bisa sih Pak? Emang pilihan-pilihannya? Iya kan dulu kan Mas Anies tuh ketuanya. Habis Mas Anies kan DKI pindah ke Pak Ihsanur, Kaltim, IKN kan. Nah habis itu ke saya. Nggak tahu tuh teman-teman sepakat, udah get Jambi lagi deh. Kita pindah ke Pulau Sumatera. Dulu kan Pulau Jawa nih. Dari Pulau Jawa Mas Anies. Kalimantan, Pulau Kalimantan Pak Ihsanur, Pak DKN. Ayo dong pindah ke Sumatera, kita ketuanya siapa? Saya. Gitu. Ya udah, bagi saya Mbak, ini amanah ya. Kita dengan teman-teman hari ini berusaha untuk bagaimana semua provinsi itu berdaya saing yang kuat. Kenapa? Karena akumulasi kemajuan Indonesia itu tentu akumulasi dari kemajuan semua provinsi di Indonesia ini, ya kan? Kalau semua provinsi itu berdaya saing yang kuat, kemampuan daerahnya juga terlihat, kemajuannya juga terlihat, kemudian juga yang selama ini potensinya belum tergali dia gali. Nah, saya kira ini cikal bakal Indonesia akan sejahtera nanti ke depannya, ya kan? Nah, ini yang kita mulai sebetulnya. Nah, kita dorong itu sambil kita lihat apakah ada regulasi-regulasi kita yang tidak baik. Nah, kami juga APPSI mencoba untuk itu, membantu pemerintah. Contoh kemarin APPSI berjuang. Selama ini kita belum pernah dapat dana bagi hasil kelapa sawit kita. Kasihan kan provinsi penghasil
sawitnya luar biasa itu, kayak Riau, Kalimantan, Jambi kan. Nah, dia penyumbang devisa negara di bidang CPO sawit, ya kan, minyak sawit ke luar negeri. Dimana bagi hasilnya kita berjuang lagi, APSI berjuang meminta dengan pemerintah, Pak Presiden, Menteri Keuangan, Bappenas, agar ini tolong dipikirkan bahwa daerah dapat dana bagi hasil. Alhamdulillah ini dapat sekarang. Nah itu yang kita coba, Mbak. Artinya kami ingin hadir membantu pemerintah Indonesia, APSI ingin berjuang sama-sama kita. Tujuannya apa? Agar semua provinsi itu semuanya berdaya saing, kemajuannya nampak gitu. Seperti Provinsi Jambi sendiri saat ini juga mulai berbenah dan semakin baik ya Pak kali ini ya. Dan kalau bicara Provinsi Jambi sepertinya ada visi yaitu mantap nih ya kan, MANTA. Gitu. Nah, ini adalah sebuah singkatan dari kepanjangan Jambi yang maju, yang aman, nyaman, tertib, amanah, profesional. Di bawah ridha Allah. Karena kita kan tetap meminta ridha Allah kan. Nah, kenapa kita ingin maju kan awalnya? Lalu aman. Karena negeri yang aman itu modal kita bekerja. Tapi kalau misalnya negeri itu tidak aman, kejahatan meningkat, kriminal meningkat, kan tidak aman buat kita bekerja. Apalagi investasi, Mbak, ya kan? Orang itu akan mengejar investasi kalau daerahnya aman. Benar. Ya kan? Kalau nggak aman nggak bisa dong. Benar. Karena kan juga kita mau untung dong. Gimana untung kalau wilayahnya tidak aman untuk kita? Kemarin tuh kita kan pemilu nih. Pemilu kemarin. Jambi itu daerah nomor 4 teraman di Indonesia. Ya kan? Nomor 4 teraman di Indonesia. Ya kan? Nah, kita juga provinsi nomor 4 paling bahagia di Indonesia. Wah, saya harus tinggal di Jambi kalau saya mau bahagia. Artinya apa? Ketika negeri itu aman, orang nyaman di situ berinvestasi, dan penduduknya juga memberikan rasa bahagia, menerima tamu-tamu kita, ya kan? Nah ini modal kita, maka Jambi posisi nomor 4 paling bahagia di Indonesia, ya kan? Itu teramannya nomor 4, bahagia juga nomor 4, ya kan? Iya, benar. Jadi memang kalau misalnya mau wilayah kita baik dan lain-lain, ya itu semuanya itu tadi mantapnya dijalankan ya. Jadi aman, nyaman, tertib, amanah, profesional di bawah ridha Allah SWT. Insya Allah, amin. Kita semuanya hadir ke Jambi, investor-investor yang lainnya itu nyaman ada di sini dan tidak ingin beralih ke tempat lain. Nah, makanya ada istilah orang Jambi lama itu. Kalau sudah masuk ke Jambi, minum air Sungai Batanghari, pasti dia kembali ke Jambi lagi. Wah, jangan-jangan saya gitu tuh. Dari kemarin nanti saya sudah minum air Batanghari. Ada hari ini. Hari ini kan? Iya, hari ini saya mau minum Sungai Batanghari. Mbak, itu nanti saya yakin nanti jodohnya Jambi soalnya. Saya aminin aja ya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Iya kan? Oke, seperti kita udah mau sampai ya. Jadi dikit lagi sampai ya. Sampai. Sebagai provinsi yang banyak menggantungkan pertanian sebagai mata pencaharian, wajar rasanya bila Pak Haris memberikan perhatian cukup besar pada sektor pertanian. Seperti dalam agenda Bapak Gubernur yang pertama kali ini, ketika rapat forum organisasi perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Pak Haris menekankan betapa pentingnya memperkuat dan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Upaya untuk mencetak sawah-sawah baru. Pak, kita kan semua tahu bahwa pertumbuhan di Provinsi Jambi di tahun 2023 ini kan sangat baik, mulai dari perekonomiannya, lalu juga tingkat kemiskinan ekstrim, semuanya baiklah gitu ya. Tapi kan yang tak kalah penting adalah masalah kesehatan. Nah, kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi ini seperti apa? Ya, baik. Jadi begini, kita mencoba membagi ya masalah kita. Pertama, kemiskinan. Ya kan, kemiskinan itu melahirkan banyak persoalan. Di antaranya minimnya BPJS kita yang masih rendah. Artinya masih banyak anak-anak ataupun keluarga yang belum tertangani jaminan layanan kesehatannya. Nah, maka pemerintah dengan dana APBD kita anggarkan dana
untuk membantu mereka itu. Pertama langkah kita memberikan mereka BPJS ya, dari mulai kesehatan dengan tenaga kerja. Kesehatan tentu kita jamin mereka berobat bisa ke semua tempat-tempat untuk berobat. Yang kemudian juga kerjaan ini kita berikan kepada mereka yang memang termasuk keluarga yang miskin ekstrim. Ada di Jambi ada 42.000 yang miskin ekstrim, itu kita bantu asuransi mereka. Jadi ada yang meninggal itu mereka kita dapat dana santunan. Lalu misalnya dia anaknya kuliah, dia dapat lagi dana bantuan kuliah untuk anaknya, sehingga terjamin dia, ya kan? Kenapa? Karena kita fokus kita karena mereka rentan sekali, ada penyakitnya rentan, gitu kan? Nah, meninggal juga rentan, inilah kita fokus kita. Nah, yang berikutnya juga kita juga membangun sarana prasarana kesehatan. 2022 lalu kita sudah berkontrak MOU membuat nota kesepahaman dengan beberapa rumah sakit besar di Jakarta untuk sebagai pengampu kita, dari rumah sakit Darmais, rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit PON gitu kan, Otak Nasional, ini semua kita bikin agar akses kita yang di Jambi ini bisa ke mereka dengan mudah. Jadi kalau ada orang Jambi yang penyakitnya serius, kita bisa rujuk ke mereka. Yang kedua, pengampuni juga mereka juga membantu kita, mempermudah memberikan bantuan peralatan pada kita melalui Menkes. Alhamdulillah kita sekarang sudah mempunyai beberapa jenis perlengkapan peralatan yang canggih. Yang di Jambi sudah ada, dari mulai peralatan jantung, kita sudah mulai bisa, insya Allah tahun ini sudah mulai bisa di Jambi kita adakan tindakan operasi jantung, ini sudah mulai bisa tahun depan. Tahun ini ya, tahun depan udah ada persewaan alatnya. Kemudian juga ada pusat stroke, kita juga sudah punya di sini. Ya kan, kalau ada stroke sudah ada juga pusat untuk penanganannya. Ya, stroke kita. Nah, artinya adalah kita ingin Jambi ini daerah yang sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura. Nah, kita tidak ingin bahwa pasien Jambi ini banyak yang keluar negeri. Ya kan, dia ke Singapura, ke Malaka gitu kan. Kita ingin uang kita ini Jambi beredar di Jambi. Nah, maka pemerintah tugasnya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya kan? Kalau rumah sakit kita sudah lengkap alat-alatnya semua, tentu mereka milih berobat di Jambi. Nah, ayo Mbak duduk ya. Oke, baiklah. Oke, kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di sini untuk masyarakat agar ya kalau bisa nggak usah jauh-jauh mereka keluar, ya di sini aja gitu, semuanya disiapkan di sini. Lalu kan yang saya tahu juga salah satu visi Pemprov dari Jambi ini adalah memantapkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, itu apa saja yang dilakukan? Banyak program di sini. Baik Mbak, jadi gini ya. Jadi ketika kita punya sumber daya manusia, alam yang baik, potensi alamnya bagus gitu kan. Nah, alam yang indah, yang potensinya baik ini tidak bisa diolah tanpa SDM yang baik, yang mumpuni. Pasti itu. Ya kan, artinya adalah kita mesti punya orang-orang yang punya kemampuan, yang punya kualitas yang terbaik lah SDM-nya. Nah, maka kita melihat perlu anak Jambi ini kita sekolahkan. Ya. Dari mulai kita kirim mereka sekolah-sekolah di dalam negeri, ya kan, dengan beasiswa dari Pemprov, kemudian juga di luar negeri, kita kirim. Sepanjang dia nanti kembali ke Jambi gitu kan. Yang kedua, kita juga mendidik SDM dosen-dosen kita. Dosen swasta di Jambi ini kan masih banyak yang S2. Kita ingin mereka setara, semuanya dokter semuanya. Kita kirim. Setahun tuh 25 orang kita kirim untuk dokter, ya, campur dia luar dan dalam negeri. Nah, itu dokternya. Tahun ini lebih kita kirim. Beasiswa kita berikan kepada anak-anak Jambi yang miskin. Ada dua kategori. Satu, anak Jambi yang miskin, ya kan, ada bukti-bukti yang miskin dari kepala desanya. Yang kedua, anak Jambi yang punya prestasi. Kita kasih juga beasiswa pada mereka. Nah, termasuk juga pondok-pondok pesantren. Ada life skill pondok pesantren, ada workshop. Oh, ada life skillnya juga diajarkan di situ. Itu dengan Disnaker kita tekankan
bahwa jangan sampai alumni pondok pesantren kita itu dia hanya bisa baca doa, jadi imam masjid sama khutbah. Sementara dia nggak punya keahlian apa-apa. Dia harus bertahan hidup selain itu. Dia bisa jadi tukang las gitu kan. Dia bisa mungkin juga membuat kolam ikan. Dia punya ilmu soal itu kan. Nah, ini yang kita bangun di pondok-pondok kita. Bayangkan Jambi itu, Mbak, kalau saya hitung hari ini lebih dari 1.000 pondok pesantren di Jambi ini. Lebih 1.000 pondok pesantren di Jambi ini. Nah, bayangkan berapa sih SDM dari pondok-pondok itu gitu, ya kan? Nah, kalau mereka kita siapkan hanya untuk jadi tukang baca doa saja, nanti ke depan seperti apa nasib mereka nanti? Ya kan? Benar. Nah, itu satu. Yang kedua, kita fokus di SDM ini melihat bahwa Jambi itu IPM kita, indeks manusia kita itu masih kita di atas sedikit Sumsel sama Lampung. Tapi lain semua di atas kita, Sumbar di atas kita, Kepri atas kita gitu kan, Riau atas kita. Nah, kita juga ingin mengejar ketertinggalan itu semua. Ya kan? Karena Jambi ini di tengah-tengah Pulau Sumatera. Nah, kita juga ingin punya SDM yang sama semuanya di Sumatera, bahkan sama dengan SDM di Pulau Jawa gitu. Untuk itu makanya ada program Jambi Cerdas itu Jambi Cerdas tadi. Ya kan? Jambi Cerdas tadi. Nah, kita berharap nanti anak Jambi ini bisa melek gitu kan. Dia bisa masuk perguruan tinggi negeri yang berkelas baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri. Iya, saya setuju sama Pak. Cari ilmu tinggi-tingginya sejauh-jauhnya, tapi baliknya nanti ke tanah kelahirannya. Paling tidak dia memikirkan daerah kampung halamannya. Kalau dia sudah punya hebat di luar nanti dengan ilmu dia miliki. Iya, memang kalau kita membuat kualitas SDM yang baik itu sudah pasti tujuannya adalah membuat mereka masyarakat jadi terdidik juga, sehat berbudaya juga, agamanya juga bagus, semuanya semua terukur dan tertata. Nah, sekarang juga kita punya program satu hafiz satu desa. Kita berikan dia. Kenapa hari ini kan ada fasilitas tuh. Kalau orang yang masuk perguruan tinggi, ada juga yang sekarang kalau dia hafiz 5 juz diberikan dispensasi masuk gitu kan. Dia mau akpol, kalau 10 juz dia ada dispensasi masuk akpol gitu kan. Ada pertimbangan lah, akmil. Nah, kita juga bikin program itu. Paling enggak kalau satu desa satu hafiz, bayangkan setahun itu Jambi ini ada 1.400 desa. Kalau dia setahun tuh hafiznya begitu kan, nah berapa tahun ke depan saya kira Jambi ini gudangnya hafiz. Banyak Quran. Peluang juga. Ya kan? Dan tidak mungkin dia akan menganggur. Ya kan? Nah, nggak ada hafiz Quran yang menganggur lah. Nah, artinya kita juga sudah mencetak orang untuk tidak menganggur, untuk bekerja kan. Itu dia terapkan life skillnya itu tadi, diajarkan itu supaya mereka bisa bertahan untuk hidup di luar gitu ya. Ini yang kita lakukan sekarang. Lalu juga kita tidak hanya seperti Jambi Cerdas saja, kita juga ada Jambi apa namanya itu ya? Ada Jambi Cerdas, ada Jambi Agamis. Nah, ya kan, agamis itu mengirimkan anak guru-guru ngaji kita, guru tahfiz kita untuk umroh. Tiap tahunnya kita kirim. Dia orang miskin nggak pernah umroh tapi ngajar ngajinya 20 puluhan tahun. Kita beri juga reward pada mereka. Kita umrohkan mereka gratis ya kan. Happy semua di sini. Ya kan, kita kasih mereka seperti itu. Ada juga program kita untuk UMKM. Ini spesial juga ini. Jadi kita setiap tahun itu pertama kita punya yang namanya UKMM, usaha kreatif emak-emak. Jadi namanya UKMM. UKMM, usaha kreatif emak-emak. Jadi emak-emak itu ketika modal dia bisa membuka di rumahnya home industry. Ini mama aja Pak, bapak-bapaknya nggak ada? Nggak ada, ya kan? Jadi emak-emak ini dia penopang. Dia penopang rumah tangga. Jangan dia di rumah tidur, masak, itu kan, ngurus anak. Nah, ketika anaknya udah mulai dewasa, dia mulai mikirkan menopang ekonomi rumah tangganya. Caranya gimana? Nah, kasih dia bantuan modal. Dia bisa bikin keripik di rumahnya, bikin rempeyek, dia ke warung dan sebagainya. Ya kan? Saya boleh cobain nanti ini kita hasil bikin. Usaha mereka ya. Nah, ini setiap tahun tuh kita bikin. Tahun ini 3.000 kita kasih 3.000 usaha kita kasih pada mereka. Alhamdulillah dia
kelihatan berubah mereka, ya kan? Nah, kemudian juga ada usaha kreatif milenial (UKM), usaha kreatif milenial. Nah, ini milenialnya kan banyak anak-anak yang mohon maaf sedang kuliah, mungkin nggak punya uang dia, tamat kuliah dia nganggur. Nah, kita minta mereka belajar berwirausaha, kasih modal pada mereka. Contoh banyak anak-anak kuliah hari ini yang membuka startup. Nah, kita ingin mereka itu punya jiwa wirausaha sejak kuliah. Jangan dia nanti ngantongi ijazah, tamat ijazah hukum, dia mikir kerja di hukum, nggak bisa. Nah, arti ijazah hanyalah sebuah formalitas pendidikan seseorang. Pekerjaan belum tahu dia nanti apa profesinya. Tapi skill di belakangnya. Nah, kalau kita berikan mereka kemandirian sejak awal, nah ini yang kita ingin nanti anak Indonesia nggak boleh menganggur. Ya kan? Dia buka wirausaha, mengajak orang nanti bisa bekerja di tempat dia bekerja, ini yang bagus. Saya senang nih Bapak nih, programnya banyak banget gitu ya. Dari Bapak tuh sangat peduli dengan masyarakatnya, mulai dari kesehatan, pendidikan juga tidak hanya anak-anak aja, tapi dari yang kecil, dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, semua juga Bapak bina, semuanya, bahkan emak-emak pun juga dibina. Tapi saya dengar Bapak juga sering melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah ya? Hari ini Bapak mau ada kunjungan? Saya hari ini ke sekolah di Muaro Jambi, kabupaten dekat tetangga kota Jambi ini. Dia penyangga ibu kotanya Jambi, Muaro Jambi itu. Nah, tujuannya kita ingin sama anak sekolah langsung berintegrasi dengan mereka. Baik, sekarang Bapak mau ke sana hari ini? Sana hari ini. Baik, kita ke sana. Oke, berarti kita sekarang sudah sampai di SMA 2 Muaro Jambi. Boleh tahu nggak sih Pak alasan Bapak seringkali mengunjungi kegiatan-kegiatan di sekolah? Sering ke sekolah itu pertama, saya ingin memberikan semangat pada anak, inspiring ya, semangat pada anak semuanya. Dan ternyata bahwa kalau kita mau sukses, itu tidak usah mikir kita dari keluarga mana, kalangan apa, gitu kan? Apalagi di desa ini kan tidak semuanya anak orang kaya. Nah, saya berharap mereka juga ingin seperti saya, semangat mencontoh saya. Nah, sukses saya turun, juga. Saya ingin dia semangat. Ada motivasi pada mereka untuk belajar. Oh, ternyata tidak semua anak orang kaya, anak miskin bisa juga, gitu kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, saya ingin melihat bagaimana sih kondisi sekolahnya, infrastrukturnya, kebutuhannya apa, gitu kan? Ruang belajar nyaman apa tidak anak-anak semuanya. Nah, sehingga itu bagi saya ingin nanti dinas saya juga langsung melakukan langkah-langkah. Kalau saya turun, dia lihat, oh sekolah ini butuh apa, gitu kan. Nah, ini juga menjadi semacam rutinitas kita agar ada keseimbangan. Jadi kalau ada masalah langsung ada solusinya solusinya. Jangan mereka mengeluh, ada yang kurang sarana belajarnya apa. Kita menuntut mereka SDM-nya tinggi, tapi kurang sarana, percuma juga kan. Iya, benar. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Ayo, masuk dulu ke dalam. Yang saya suka dari Pak Haris sebagai gubernur, beliau juga memperhatikan para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Tak hanya memberikan bantuan pendidikan, namun kunjungan semacam ini tentunya dapat mendongkrak moral serta mental generasi muda Provinsi Jambi. Wah, senang banget hari ini saya diundang oleh Pak Haris datang ke rumah dinas gubernur untuk melakukan buka bersama. Buka bersama. Sambil nunggu azan nih Pak. Ya, bentar lagi kita azan. Nah, kita kan kalau bulan puasa begini, kecuali COVID kemarin, nah kita suka buka bersama masyarakat. Ada berapa kelompok masyarakat kita undang, pemuda kan, juga orang tua, guru-guru ngaji, nah kita undang. Semua nanti ada di sini. Ini jadi suatu kebiasaan lah gitu kan pada mereka. Nanti yang disajikan itu biasanya makanan khas ini nggak sih Pak? Ada khas ini juga, ada juga kola, ada buah-buahan duku, tuh ada duku-duku. Itu duku Jambi itu kan? Oh, duku Jambi. Ada duku Jambi. Kalau yang di depan ada saya ini gini apa? juga, ini makanan Jambi juga ini khas nih. Apa namanya, kue kuncung, apa namanya? Dalamnya apa nih Pak? Tahu nggak? Kelapa. Oh, kelapa. Kelapa sama gula aren. Oh, baik. Ya, ini dalamnya. Ini enak nih, asik loh makannya. Nah, saya sebentar lagi kayaknya mau ada azan nih. Dari azan. Nah, mau kita buka puasa bersama-sama.
Kayaknya pas azan nih Pak. Udah azan, ntar lagi. Nah, ya. Nah ini azan nih. Ya, bentuknya. Kita buka. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kita buka puasa dulu. Sambil saya nggak sabar mau cobain kue khas dari Jambi ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Airnya. Boleh langsung nggak Pak? Coba nih. Nggak sabar saya. Nih Bapak juga dong. Iya, saya jalan lagi. Oke, Pak sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Bapak berarti kalau misalnya lagi bulan Ramadan ini kecuali COVID ya, jadi terbiasa untuk mengundang masyarakat setempat, mengundang guru-guru ngaji, imam masjid, ketua-ketua RT, ada juga misalnya dari pemuda, mahasiswa gitu kan. Nanti jelang buka kita dialog sama mereka. Nah itu kita selama ini itu kita lakukan. Wah ya kan? Enak banget nih kuenya. Dalamnya kelapa sama ada gula Jawanya, gula aren ya di sini ya. Oke, ya. Pak. Pas kemarin nih Pak, pas lagi HUT Provinsi Jambi, kan Bapak ini mendapatkan penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional. Basnas karena kepedulian Bapak, kemanusiaannya Bapak tunjukkan di sini. Itu artinya apa buat Bapak? Iya, jadi itu saya dapat 3 kali ya, 2 kali ya dapat ya. Dulu pernah sama Opipah, sama Ganjar juga kita bareng ya, 5 atau 3 orang. Jadi begini Mbak, pertama saya mencoba menggerakkan potensi yang ada ini, yaitu dengan mengumpulkan zakat. Zakat, terutama dari para pegawai kita. Nah kita kumpulkan zakat. Nah, lalu kan ada aturan tuh 2,5% dari penghasilan boleh dijadikan zakat. Nah, ini kita berikan bantuan pada fakir miskin. Ada bedah rumah, kita bikin yang rumahnya nggak layak huni. Ada juga bantuan sekolah, yang putus sekolah. Ada juga anak-anak Jambi yang mau sekolah ke luar negeri, tiketnya dibantu oleh kita. Macam-macam lah pokoknya. Intinya Basnas di Jambi ini udah mulai besar, uangnya udah banyak lah uangnya, udah miliaran uangnya ya. Nah jadi kita bantu kepada anak-anak putus sekolah, orang-orang miskin dan sebagainya. Termasuk juga modal usaha bagi orang yang ingin berusaha, nggak punya modal. Nah, Basnas juga hadir untuk mereka. Nah ini sebetulnya saya nggak mikir penghargaan sebetulnya. Saya kerjakan mengalir saja. Tapi karena mungkin oleh Basnas mungkin wah ini termasuk gubernur yang peduli dengan Basnas. Loh iya pastinya dong dengan Bapak melakukan itu dari hati sudah pasti kita juga bisa menilai kalau Bapak patut mendapatkan penghargaan dari Basnas itu. Nah tapi kalau dari program-program dari Pemprov Jambi sendiri gitu ya, ketika bulan Ramadan seperti ini ada yang ditingkatkan nggak Pak? Sektor mana gitu lebih ditingkatkan atau ada program yang kalau program kita biasanya ada lomba-lomba itu, misalnya ada lomba-lomba santri cilik, lomba azan gitu kan. Itu Ramadan kita lakukan lomba azan, lomba-lomba santri gitu kan. Nah itu kita lakukan. Kemudian juga termasuk membantu fakir miskin, sembako dan sebagainya lah, yatim piatu. Nah itu kita lakukan selama ini begitu. Baik. Kalau buat Pak Gubernur sendiri, kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan, puasa, ibadah lain. Buat Bapak, bulan Ramadan itu seperti apa? Pertama saya merasakan bahwa Ramadan ini kan sebuah pendidikan sebetulnya. Pendidikan bagi kita. Ya selama ini mungkin kita ini makan seenaknya, semaunya. Nah Ramadan itu mengajarkan kita untuk makan lebih teratur dan tidak boleh makan berlebihan, ya kan? Nah karena Ramadan ada jam waktu kita makan sahur, ada jam kita buka puasa. Yang kedua melatih diri kita untuk peduli juga. Sama kita, banyak orang miskin di sekeliling kita, yatim piatu, orang-orang duafa gitu kan. Bayangkan, kita berlapar tuh hanya setahun sekali. Mereka itu berlapar itu kadang-kadang dia berapa hari nggak makan nasi, makan apa saja. Kadang-kadang makan daging itu setahun sekali makan daging mereka, ya kan? Itu pas korban dikasih orang dia saat korban. Nah artinya kita juga melatih diri kita kembali peduli bahwa ternyata di antara kita sesama kita ini, di belakang rumah kita, samping rumah kita boleh jadi banyak orang miskin yang terlantar, yang nggak mungkin tidak menikmati apa yang kita rasakan hari ini. Nah yang ketiga, inilah waktu kita silaturahmi, minta maaf pada orang tua kita, teman-teman kita,
masyarakat kita tentunya kita mungkin salap hilaf gitu kan selama ini. Nah ini kita lakukan. Jadi semua juga ditingkatkan, jadi ibadah semua, ditingkatkan, pengendalian diri juga, kepedulian juga ditingkatkan lagi. Gitu. Oke, baiklah Pak. Sepertinya kita harus sholat maghrib dulu sekarang ya, karena udah azan dan udah buka, jadi kita sholat maghrib dulu ya Pak ya. Oke, baik yuk. Gubernur Provinsi Jambi yang satu ini dikenal dekat dengan masyarakat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah hilaf kami masyarakat Provinsi Jambi. Sebab memang tak heran pada tiap acara yang diadakan selalu didatangi masyarakat dari bermacam kalangan. Tapi orang yang beriman, Masya Allah, ini luar biasa Ramadan. Betul tidak? Seperti pada malam hari ini, acara pengajian di rumah dinas Gubernur Jambi pun membludak seperti yang sudah saya perkirakan. Quran semua turun di bulan Ramadan. Kenapa? Saya jadi makin tertarik nih untuk habiskan waktu Ramadan di Jambi. Ini dia masjid yang jadi ciri khas kota Jambi, Masjid 1000 Tiang Al-Falah. Masjid yang terletak tepat di pusat kota Jambi ini memberikan saya pengalaman spiritual yang tak ada duanya. Apalagi saya juga menjadi saksi dari safari Jumat subuh Pemprov Jambi, menjadi bukti kalau Jambi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan di atas berbagai program yang dijalankan. Masya Allah, saat ini saya sudah melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Falah Jambi, di mana saya sudah melakukan sholat berjamaah bersama pejuang subuh semuanya ada di sini dalam kegiatan safari Jumat subuh yang rutin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi setiap hari Jumat tentunya. Dan sekarang saya ingin melanjutkan kegiatan saya di Jambi. Kali ini kita melakukan sidak pasar, sidak pasar untuk ngecek keadaan harga stok barang dan juga harga-harga di pasar. Jadi pastikan nanti menjelang Lebaran harga semua aman, gitu Pak? Aman, iya. Oke. Jadi karena pasar Angsoduo ini kan pasar tertua ya. Di pasar induk Angsoduo ini tertua di Jambi. Nah ini juga tempat menjadi PPS untuk meninjau harga di sini. Jadi karena ini pasar yang standar nasional ya, terlapor di kementerian. Nah kita tahu berapa harga, ada stok apa tidak, terjangkau apa tidak gitu kan. Ini ada Bank Indonesia juga kita ajak, Bank Indonesia ada. Karena kan biasanya kalau menjelang Lebaran harga pasti ada harga-harga yang naik, ya kan? Dan dipastikan ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat di sini. Ini toko kita buat agar menjaga stabilitas inflasi kita. Baik. Jadi tidak ada pihak-pihak pedagang yang menaikkan secara seenaknya. Ya, karena ada standarnya. Jadi di sini. Kalau pembeli datang naik, ya udah pindah sini dia. Karena standarnya di sini. Ya, nggak bisa apa-apa pembelinya. Masyarakat bisa beli di sini. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, tenang aja, aman. Ada referensi lain di sini. Jadi ada beras di sini, ada gula juga ada di sini, beras bulog. Lalu juga ada minyak. Terus ada daging juga ada, Daging juga ada. Ini harganya, Mbak. Berapa harganya? Kita open gitu, jadi ketahuan ya, transparan. Bahkan mereka ini kalau ada warga yang butuh cabai dia bisa mengadakan bulog. Tergantung permintaan yang lagi tinggi itu apa? Boleh. Jadi kalau bisa di luar di mana-mana lagi mahal banget nih dan susah gitu. Di sini bisa nggak menyediakan? Bisa, insya Allah bisa. Baik. Enak ya Pak ya kalau ada satu toko yang
bisa memberikan harga standar untuk masyarakat, jadi tetap bisa menjaga daya beli dari masyarakat itu sendiri. Baik, kita mau keliling lagi? Makanya tokonya toko TPID. TPID? Toko Tim Pengendali Inflasi Daerah. TPID adalah toko pengendali inflasi daerah. Tenang aja, harganya standar di sini. Oke, baiklah. Berapa sekilo daging, Dek? 112.000 1 kilo. Sapi. Kerbau ya? Kerbau. Sapi lebih mahal? Tidak murah. Lebih murah? Kerbau yang mahal. Oh, 112.000 per kilo untuk daging kerbau. Berarti naik, Mang ya? Ya. Mas Pur, naik, Mang ya? Daging naik. Naik ya? Ya. Berapa? Tapi kalau rencana untuk jelang Ramadan sama Lebaran, Pak, kita nyiapkan Pak Haji Nasir Asosiasi Pedagang 600 ekor, Pak. Apanya? 600 ekor Kerbau. daging segar, Pak. Nanti diprediksi dengan demand dan supply pengalaman tahun yang lalu itu 14.000, Pak. Oh, turun ya? Iya, rencana. Wah, ini nih yang dicari-cari nih. Iya. Bawang, Bumbu dapur. bumbu dasar nih, Iya. bumbu dapur untuk masakan nih. Ini kalau mak-mak nih carinya ini. Itu. Iya. Kalau nggak itu rasanya nggak sedap. Robi. Berapa cabai sekarang sekilo, Bu? 90.000 1 kilo. Oh. Mana Robi? Ya Pak, kita lanjutin lagi. Bapak biasa kalau habis melakukan kegiatan seperti ini, Bapak puas nggak dengan hasil-hasilnya? Kalau ini puas, kalau biasa juga saya ada nggak puasnya saya. Ada juga yang nggak Ada nggak puasnya. puas juga ada saya. Oh, baik. Terus, halo Bu. Wah, ini terong enak, terong ini. Iya, terong bang hijau. Direbus nih, mantap ini. Hah? Kalau aku Buat lalap. biasa tante habis sampai sore ini biasa. Kurang malah ini. Ya kan? Sehat Ibu. Beras bulog ada. Naruto ada. Ada. King ada. Apa lagi? King Blido. Beledo ya. Lengkap ya? Lengkap. Harganya gimana? Turun Pak, yang itu. Yang Blido sama King tuh turun hampir 20.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang naik Naruto masih. Naruto turun juga. Turun. Semua turun. Oh, semua turun? Dari Palembang turun. Turun. Hampir 20.000 sekarungnya. Oh, Iya, alhamdulillah. dia panen kan di Palembang. Iya. Nah, ya. Oh, alhamdulillah. Ya, turun. Jadi aman ya sekarang ya? Aman, ya. Aman ya? Jambi Stok aman. ada, stok banyak. Ada banyak. Udah dari bos-bos kita banyak. Bulog ada juga. Bulog ada, stok ada. Bulog sip, mantap. Sip, mantap. Malah dari Dabo itu ke Pulau Riau itu Dabo dari Singkep, kita Jambi. Dabo Singkep. Iya, dari Jambi yang bantu ke sana. Iya. Berarti kita Di Jambi. dermaga ya? Iya, dermaga. Berarti oke ya? Oke, kita Hati, Jambi ya. penting. Boleh tahu nggak Pak? Iya. Telur sekilo sekarang berapa? Telur agak naik dikit, Oh, minyak. iya. Minyak lokal. Minyak naik? Iya. Oh. Minyak yang tuh sekarang 15 lebih. Jadi Satu harus jual liter? 16 lebih gitu. 1 liter? Iya, 1 kilo. Oh, kilo. Bilang Anu, sama yang subsidi Enggak, keluar itu pasar. minyak curah. Iya, minyak curah. Tidak boleh dia naik itu. Iya. Bilang sama Akiang naik berapa? Naik 1.200 kilo ya kemarin. Kan headnya 15. Iya, 15,5 ya. Tapi dari dia 15 enggak? Sarah. Iya. Berapa? 15. Bukan 15 kan? Head minyak. 15,7 apa 15,500 dah headnya. Kalau salah. Naiknya 16 ya. Ya. Kalau beda tipis biasalah. Nanti kita cek kayak dia, Iya. telepon dia. Iya, ketua Akiang Pak. Makasih bos ya. Sehat Bapak. Masih Pak ya. Iya, makasih. Pak, kira-kira ada nggak pesan untuk masyarakat Jambi ini selama bulan Ramadan dan Ya. menjelang Lebaran Ya, ini? pertama kan karena bulan puasa, bulan Ramadan, pasti pasar juga rame ya. Pasar juga menjadi tujuan warga Jambi belanja, apakah belanja untuk buka puasa atau belanja untuk jangka panjang gitu kan. Nah kita berharap yang pertama para pedagang ini
melayani dengan baik dari seluruh warga kita. Lalu barangnya ada, tidak dimain-mainkan seolah-olah langka kan. Yang ketiga, harganya juga harga terjangkau oleh masyarakat. Itu yang penting saya kira. Nah, kemudian juga saya kira bulan Ramadan ini semua mesti sabar. Mungkin cabenya mungkin lambat masuknya gitu kan. Atau mungkin pelayanannya mungkin pedagang ini rame. Nah, saya kira kita juga melatih kesabaran semuanya. Intinya adalah kita berharap Ramadan bukanlah menjadi tantangan, tapi ini menjadi sesuatu yang bernilai bagi kita semuanya. Biar itu pedagang, dia itu pembeli, semuanya akur lah saya. Itu yang penting ya. Kalau harapan untuk Jambi ke depannya seperti apa? Dari Pak Gubernur. Harapan saya untuk Jambi ini, rakyatnya sejahtera. Amin. Rakyatnya makmur. Amin. Kebutuhannya terpenuhi semua, sandang pangan terpenuhi semuanya. Dan yang paling penting mereka merasa bahagia mereka memiliki. Amin. Kita keliling lagi. Wow, senang sekali. Hari ini saya sudah melakukan beberapa kegiatan. Tadi pagi saya sudah melakukan sholat subuh berjamaah bersama pejuang subuh lainnya di Masjid Agung Al-Falah. Lalu mengikuti kegiatan Bapak Gubernur sidak pasar di Pasar Angso Duo Baru ini. Untuk memastikan harga pangan, lalu juga ketersediaan semuanya selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran semuanya aman. Jadi sekarang saya pikir usai sudah perjalanan saya di Provinsi Jambi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Saya Permata Sari harap pamit. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.